Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizky Hesananda, MKom. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi hasil analisis bisnis dari usaha laundry yang ada di kos saya, yaitu Albata Laundry. Hasil analisis ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah e-business. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnesia Gelukoban dengan NIM 2022010117 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Albata Laundry merupakan salah satu usaha jasa cuci pakaian yang berlokasi di Jalan Pramuka Raya, Karangklesen. Usaha ini berdiri di kawasan strategis yang dikelilingi oleh berbagai kos-kosan mahasiswa, seperti Kos Mawar, Kos Altanur, serta Kos Albata sendiri yang menjadi satu kesatuan dengan unit usaha laundry ini. Lokasi ini berada di lingkungan padat penghuni, khususnya mahasiswa dan pekerja muda, yang menjadikan Albata Laundry memiliki peluang pasar yang besar dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau yang disingkat dengan BMC. BMC adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah bisnis bekerja dan menghasilkan nilai. BMC terdiri dari 9 komponen utama yang saling terhubung. Tujuannya adalah untuk memahami strategi bisnis secara menyeluruh dalam satu tampilan. Berikut gambaran dari 9 komponen BMC. Yang pertama, Customer Segment. Bagian ini menjelaskan siapa target utama pelanggan kita. Jadi yang menjadi target utama di sini adalah mahasiswa. Yang kedua, ada Value Proposition, nilai atau manfaat yang membuat pelanggan memilih layanan kita, yaitu langganan cuci cepat, bersih, dan wangi dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada channels, media atau cara bagaimana kita sampai ke pelanggan. Nih, ada promosi melalui grup WA Kos, kemudian ada juga banner di depan laundry. Yang keempat, customer relationship, cara kita membangun hubungan dan menjaga pelanggan. Ada hubungan personal, layanan antar jemput, serta sistem berlangganan. Yang kelima, revenue stream atau sumber pendapatan dari bisnis. Pendapatan utama dari jasa cuci per kiloan, tambahan dari layanan setrika atau antar jemput. Yang keenam, key resource atau aset penting yang membuat bisnis bisa berjalan. Nah, karena ini merupakan bisnis laundry, tentu saja yang menjadi aset penting ada mesin cuci, setrika, tenaga kerja, deterjen, serta lokasi strategis. Yang ketujuh ada key activities atau kegiatan utama yang dilakukan. Itu ada proses pencucian, pengeringan, setrika, pengemasan, dan pelayanan pelanggan. Yang kedelapan, key partners, pihak eksternal yang membantu bisnis berjalan. Ada pemasok deterjen, penyedia mesin cuci, serta pemilik kos. Yang terakhir, cost structure atau biaya yang perlu dikeluarkan. Itu ada biaya listrik, biaya deterjen, biaya karyawan, biaya perawatan mesin, serta sewa tempat. Yang berikutnya, stakeholder mapping. Stakeholder mapping ini merupakan proses mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau dipengaruhi oleh bisnis. Jadi ada 3 komponen pada stakeholder mapping. Yang pertama, stakeholder primer, stakeholder kunci, dan stakeholder pendukung. Untuk stakeholder primer, di mana pihak langsung terlibat dalam operasional. Di sini ada karyawan, kemudian ada pelanggan tetap. Pelanggan tetap di sini itu merupakan mahasiswa dari Kos Albata itu sendiri. Kemudian untuk stakeholder kunci,
pihak yang memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan bisnis, di mana di sini ada pemilik kos, dan yang ketiga ada stakeholder pendukung, pihak pendamping yang membantu kelancaran bisnis. Nah, di sini ada supplier deterjen, kemudian tukang servis mesin. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang customer journey mapping. Saya akan menjelaskan tentang empathy maps. Empathy maps membantu kita memahami kebutuhan, pikiran, dan perasaan pelanggan. Tujuannya agar layanan bisa disesuaikan dengan kondisi nyata pelanggan. Ada 6 komponen utama empathy maps. Yang pertama, think and feel. Apa yang dipikirkan pelanggan. Di sini saya mengambil contoh, nama pelanggan Agnes. Agnes ingin tampil bersih dan rapi, tetapi karena tugas kuliah sangat banyak dan sering hujan, sehingga membuat cuciannya lama kering. Kemudian yang kedua, apa yang Agnes lihat di lingkungan. Di sini dia melihat teman-teman lain memilih laundry karena cuaca yang sering hujan dan juga sibuk dengan perkuliahannya. Kemudian ada say and do, apa yang dia lakukan dan katakan. Agnes sering mengeluh karena cucian menumpuk dan tidak sempat mencuci sendiri. Akhirnya memutuskan menggunakan jasa laundry. Yang keempat, hear, apa yang dia dengar dari sekitar. Di sini Agnes mendengar cerita dari teman-teman yang menggunakan jasa laundry. Yang kelima, ada pain, masalah yang dialami. Di sini Agnes takut baju tidak kering tepat waktu. Takut warna pakaiannya luntur atau bahkan hilang karena banyaknya pelanggan. Dan yang terakhir, gain, manfaat yang diinginkan. Di sini Agnes menginginkan laundry yang cepat, kemudian bersih dan juga terjangkau. Yang berikutnya, user persona. User persona merupakan representasi karakter pelanggan utama. Tujuannya adalah memahami perilaku, motivasi, dan tantangan pelanggan sebagai dasar strategi layanan. Di sini saya mengambil contoh user dengan nama Sanji, statusnya mahasiswa semester 7 yang saat ini sedang mengerjakan skripsi. Kesibukan Sanji akhir-akhir ini itu fokus penelitian, bimbingan dosen, serta deadline tugas. Kondisi saat ini musim hujan, serta Sanji sering tidak memiliki waktu luang. Kebiasaannya jarang di kos, karena sering keluar entah ke perpustakaan, lab, kemudian sering pulang malam, dan di sini Sanji membutuhkan laundry yang cepat, mengingat kesibukannya yang hampir tidak memiliki waktu luang. Untuk kendalanya di sini budget yang terbatas, kemudian cuaca hujan dan tidak ada waktu. Untuk motivasinya, di sini Sanji ingin fokus menyelesaikan skripsi tepat waktu, tanpa ada pikiran mengenai cucian atau pakaian yang kotor. Yang berikutnya ada customer journey. Customer journey merupakan perjalanan pelanggan mulai dari mengenal layanan hingga menjadi pelanggan setia. Ada 5 tahap utama dari customer journey. Yang pertama ada awareness, di mana pelanggan mengetahui keberadaan layanan. Di sini pelanggan dapat melihat banner laundry di depan laundry tersebut, kemudian dapat melihat di grup WA kos. Yang kedua ada consideration, di mana pelanggan mempertimbangkan dan mencari informasi. Yang ketiga, purchase. Pelanggan memutuskan menggunakan layanan. Yang keempat ada retention. Pelanggan kembali menggunakan layanan karena puas dengan hasilnya. Dan yang terakhir ada advocacy, di mana pelanggan merekomendasi ke orang lain. Strategi bisnis Albata Laundry
menunjukkan bahwa layanan laundry yang terintegrasi langsung dengan kos memberikan keunggulan utama berupa kemudahan, kecepatan, dan kedekatan bagi mahasiswa yang sibuk, terutama di musim hujan. Melalui bisnis model Canvas, terlihat bahwa value proposition Albata Laundry selaras dengan kebutuhan pelanggan, layanan cepat, terpercaya, terjangkau, serta didukung fasilitas antarjemput dan lokasi yang sangat strategis. Stakeholder seperti pemilik kos, pemasok deterjen, dan teknisi mesin juga berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional. Melalui analisis empathy map, user persona, dan customer journey, dapat disimpulkan bahwa pelanggan utamanya adalah mahasiswa yang mencari solusi praktis untuk mengatasi cucian yang menumpuk. Customer journey menunjukkan proses yang mulus dari awareness hingga advocacy, di mana kenyamanan layanan mendorong pelanggan menjadi pengguna tetap serta memberikan rekomendasi kepada teman kos lainnya. Secara keseluruhan, Albata Laundry berhasil membangun layanan yang relevan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Demikian pemaparan analisis bisnis Albata Laundry, mulai dari bisnis model Canvas hingga customer journey. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi pengembangan bisnis ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.